Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Halo sahabat Green, kembali kita bertemu dalam spesial talk show dan hari ini kita sudah kehadiran tamu dari PT Pos Indonesia dan bersama kita sudah hadir Pak Efrialdi, Manajer Penjualan Jasa Keuangan Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru di Jalan Sudirman nomor 229, di mana salah satu tugas pokoknya adalah meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal ini DJP dari produk materai tempel yang merupakan kategori pajak tidak langsung. Benar sekali, Bu. Oke, selamat datang di studio Green Radio Line, Pak. Ya, terima kasih. Iya. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh dengan Pak Efrialdi, Pak Efrialdi ya, Pak? Ya, betul. Oke. PT Pos Indonesia seperti kita ketahui adalah menjadi salah satu BUMN yang akrab dijumpai oleh masyarakat, tersebar secara luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, PT Pos Indonesia menjadi salah satu BUMN yang memberi sumbangsi besar pada masyarakat, menyediakan berbagai layanan dan produk yang bisa dengan mudah dijangkau. Nah, tidak hanya melayani masyarakat Indonesia di dalam negeri, PT Pos Indonesia juga turut menyediakan layanan yang menjangkau dunia internasional. Kita ingin tahu lebih jauh layanan-layanan yang ada di PT Pos Indonesia melalui Bapak Efrialdi. Apa perkembangan dari PT Pos Indonesia saat ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan di sini bahwa PT Pos Indonesia yang eksis sejak tahun 1746 ya, di Batavia itu sampai saat ini memiliki dua kategori layanan utama, yaitu kurir dan logistik ya. Dalam kata lain surat dan paket. Yang kedua adalah jasa keuangan, di mana untuk kurir dan logistik ini kita memiliki segmen pelanggan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama untuk mendukung UMKM dalam pengiriman produk-produk mereka ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk sampai ke luar negeri. Dan sekarang kita cukup mendapatkan pendapatan yang tinggi dari perusahaan-perusahaan di Riau, utamanya perusahaan sawit berupa produk kecambah sawit, dan terakhir pengiriman kita yang terjauh adalah ke Guatemala. Nah, mungkin ini dapat memberikan sedikit ilustrasi bahwa PT Pos Indonesia masih eksis dan akan terus berkembang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sedangkan untuk produk jasa keuangan ada beberapa produk utama, yakni benda pos dan materai yang merupakan legasi ya dari negara. Kemudian ada produk payment, yakni pembayaran, misalnya setoran listrik, PDAM, kemudian angsuran kendaraan, semua yang ada di fitur-fitur sebagaimana lazimnya layanan online gitu. Nah, kita juga memiliki layanan di samping layanan fisik juga layanan online, yakni aplikasi Postpay yang dapat juga membeli e-materai bagi calon pelamar PNS gitu. Yang terakhir ada layanan kiriman uang dalam dan luar negeri yang masih eksis sampai saat ini. Iya, berarti PT Pos Indonesia sangat mengikuti perkembangan zaman ya, Pak? Benar sekali. Iya, jadi kalau sekarang ini masyarakat ingin menggunakan layanan yang sudah mereka pakai sejak dulu itu seperti materai. Ini kan menjadi sebuah kategori produk yang pajaknya tidak langsung ya, Pak. Tadi sempat kita singgung. Benar sekali. Ini boleh diinformasikan perkembangannya seperti apa, Pak? Nah, benar. Materai merupakan sebuah produk yang sebenarnya
berupa pajak tidak langsung yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak ya, yang dicetak oleh Perum Peruri, dan kemudian untuk materai tempel ini kita masih memegang hak sebagai penjual atau seller tunggal di negara kita, dan sama seperti uang kertas ya, materai tempel ini yang dicetak Peruri ini memang salah satu kekurangannya rawan dipalsukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, sehingga dapat merusak pasar tadi materai itu sendiri, serta menurunkan realisasi penjualan, serta memberikan resiko hukum yang tidak perlu sebenarnya bagi penggunanya. Oke, materai tempel ini apakah saat ini sudah ada upaya pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan-kejahatan atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa diinformasikan kepada sahabat Green? Ya, mungkin ya ini penting bagi sahabat Green sebagai warga negara yang pada waktu-waktu tertentu itu memang secara mandatori wajib menggunakan materai ya, terutama di dokumen transaksi dan dokumen legal. Nah, ini sebenarnya kalau kami melakukan pengujian di beberapa tempat di Kota Pekanbaru, itu memang ada pengakuan dari pedagang di toko buku atau di kedai-kedai fotokopi bahwa mereka didatangi oleh orang-orang yang menawarkan materai palsu yang bukan dari PT Pos gitu. Dan itu kami sudah ingatkan kepada para pedagang untuk tidak menerima atau menolak untuk menjual kembali materai yang diduga palsu yang mereka tawarkan gitu. Oke, kalau dahulu kita mengetahui materai PT Pos ini nilainya angka 6.000 ya Pak. Nah, kemudian berubah menjadi 10.000. Apakah materai yang palsu ini munculnya ketika sudah menjadi 10.000 atau memang dari awal memang sudah ada terendus materai palsu ini, Pak? Nah, biasanya mereka para pemalsu materai ini mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang menyangkut dengan harga materai. Harga materai 6.000 dan 3.000 sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah materai seharga 10.000 untuk segala keperluan yang diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2021 bertepatan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Jadi para pemalsu juga mengikuti kopor atau harga 10.000 tersebut yang ditawarkan kepada masyarakat. Oke. Kira-kira boleh disampaikan juga mengenai resiko hukum dari tindakan memasukkan materai ini untuk disampaikan ke sahabat Green, Pak? Baik, ini poin yang paling penting bagi sahabat Green yang akan kita sampaikan. Memang beberapa risiko hukumnya, ya ini bagi yang mengedarkan materai palsu itu memiliki risiko hukum yang cukup berat ya. Berikut beberapa potensinya adalah mengenai itu tindak pidana dalam mengedarkan itu, tindak pidana 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan materai. Itu dapat hukuman penjara paling lama 6 tahun. Kemudian penggunaan materai palsu ini bagi pengguna, kalau yang tadi pengedar ya, pengguna itu dapat dikenakan pasal 264 KUHP yang menyatakan bahwa materai palsu dapat dipidana penjara paling lama 8 tahun. Oke, sebetulnya ada nggak sih Pak gambaran atau masyarakat bisa mengetahui materai ini asli atau palsu? Di mana bisa kita mengetahui perbedaannya, Pak? Baik, memang ada secara umum apabila masyarakat ingin mendapatkan materai asli itu memang belinya hanya di kantor pos dan agen pos ya. Kemudian materai asli juga bisa didapatkan di Indomaret atau Alfamart karena memang mereka sudah kita supply langsung dari gudang kita di kantor pos Sudirman. Kemudian ada beberapa toko
atau koperasi atau UMKM atau toko buku ya utamanya dan fotokopi itu kita tempelkan stiker di sini menjual materai asli yang dilengkapi dengan logo Pos Indonesia. Kemudian mengenai ciri-ciri materai palsu ini mungkin terdapat dari kualitas cetakan ya. Kualitas cetakan yang dari pemerintah yang asli itu rapi dan detail gitu. Sementara yang palsu itu agak kasar kualitasnya dan tidak rapi. Kemudian kertas yang digunakan itu yang kita diterbitkan oleh pemerintah tidak mudah sobek. Dan yang palsu itu sangat tipis, sebagaimana uang palsu juga tipis sekali ya. Kemudian untuk memeriksa fitur, materai asli biasanya memiliki fitur keamanan berupa hologram, sedangkan materai palsu itu jarang sekali kelengkapan hologram tersebut gitu. Memang agak susah membedakan, akan tapi kita selalu menghimbau kepada masyarakat dan sahabat Green untuk selalu membeli materai tempel asli di kantor pos, agen pos, Indomaret, Alfamart, dan toko buku serta fotokopi yang ada stiker materainya. Oke, baik. Kita juga ingin tahu nih Pak, di zaman yang sudah serba teknologi, apakah materai tempel ini ke depan akan berubah menjadi materai digital gitu loh Pak? Ya. Biar menghindari apa ya kepalsuan gitu. Gimana menurut Pak Efrialdi? Ya, benar sekali Bu. Pemerintah memang sudah mengantisipasi kemajuan teknologi ini, termasuk penggunaan materai tempel secara digital yang namanya adalah e-materai itu dapat dibeli secara eceran di kantor pos Pekanbaru ya. Kemudian juga dapat dibeli di aplikasi Postpay. Ketika kita sudah mendownload aplikasi Postpay, itu ada menu pembelian e-materainya. Dan tahun lalu itu sudah ribuan calon pelamar, artinya pelamar CPNS yang sudah mendownload Postpay untuk mendapatkan e-materai. Karena salah satu syarat dokumen lamaran CPNS itu melalui dipersyaratkan dengan menempelkan di dokumen PDF e-materainya gitu. Demikian, itu sedikit gambaran mengenai e-materai. Berarti sudah ada ya Pak e-materai ini gitu. Benar, e-materai sudah ada dijual di kantor pos Pekanbaru Jalan Sudirman. Dan apabila sahabat Green ingin mendapatkan secara mudah, itu dapat mendownload aplikasi Postpay. Sementara itu, untuk materai tempel itu memang diperlukan dalam bertransaksi. Biasanya ditempelkan dalam kwitansi transaksi gitu, termasuk dokumen-dokumen legal seperti sertifikat gitu, akad kredit. Itu masyarakat atau pengusaha masih dominan menggunakan materai tempel. Oke, untuk harga sendiri gimana Pak? Materai tempel dengan e-materai itu ada perbedaan harga nggak sih? Ya, untuk sahabat Green, untuk bagi mereka yang membeli materai tempel di kantor pos, itu memang harga sama dengan harga yang tertera di kopernya gitu kan. Sementara untuk penjualan sekunder seperti di Indomaret, Alfamart, atau di toko buku, di kedai-kedai itu memang harga bervariasi karena mereka mencari untung gitu kan. Jadi sahabat Green itu tidak masalah kan kalau memang belinya di kedai atau fotokopi terdekat, lebih irit juga kan. Jadi wajar lah kalau pedagang sekunder itu mengambil untung, namanya juga berdagang. Iya, tapi yang digital harganya sama Pak dengan yang manual? Oh ya, untuk yang digital, yang e-materai itu harganya 11.000 karena kita di mata pemerintah untuk e-materai masih berstatus sebagai reseller. Baik Pak Efrialdi, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita setelah selingan berikut ini.
Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Nah, secara umum PT Pos Indonesia ini kan membagi lingkup bisnisnya ada dua, yakni bisnis surat paket dan jasa keuangan. Yang familiar banget sama masyarakat itu kan bisnis surat paket ya Pak, tapi ternyata ada jasa keuangan juga. Nah, mungkin kalau boleh dijelaskan materai tempel ini masuk kemana ya Pak, fungsi bisnisnya? Ya, baik, kita kembali jelaskan bahwa dalam selain surat paket kita juga memiliki kategori jasa, ya ini jasa keuangan yang terdiri atas sebenarnya ada empat produk, yakni benda pos dan materai. Dulu namanya ada perangko ya. Perangko itu digunakan untuk pengiriman surat biasa, zaman sekarang sudah langka sekali surat-surat biasa itu. Kemudian pengiriman surat atau dokumen sekarang terdaftar dengan surat kilat khusus gitu. Jadi ada tanda bukti pengiriman berupa barcode yang bisa dilacak di website Pos Indonesia. Kemudian benda pos dan materai itu, dan materinya inilah yang dikatakan materai itu yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk mendapatkan pendapatan pemerintah dari pajak tak langsung. Sebenarnya ini merupakan produk yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak ya, dicetak oleh Peruri. Kemudian produk yang kedua adalah payment, sebenarnya kita sampaikan tadi, pembayaran. Yang ketiga adalah kiriman uang, wesel pos dalam negeri dan luar negeri. Yang keempat adalah fronting, yakni fronting ini adalah tabungan. Kita bekerjasama dengan BTN, tabungan dan peminjaman dana yang kita bekerjasama dengan Koperasi Nusantara yang kedudukannya juga berada di kantor pos gitu. Oke, kalau kita bicara tentang keuntungan dari pemerintah dalam penjualan materai tempel ini, kira-kira grafiknya gimana Pak? Naik atau makin turun untuk saat ini? Sebenarnya untuk penjualan materai ini kita sebagai lembaga yang ditunjuk secara tunggal oleh pemerintah itu memang kita diberi target sesuai dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat akan untuk melegalisasi dokumennya gitu. Seiring dengan kemajuan ekonomi, seharusnya penjualan materai tempel itu meningkat penggunaannya dari tahun ke tahun. Kita itu pemerintah sebenarnya di samping mencari pendapatan, mereka juga meningkatkan pelayanannya kepada rakyat gitu. Untuk penjualan materai ini memang menjadi target bagi kita karena juga kita diberikan fee oleh pemerintah dalam mengejar target-target penjualannya. Oleh karena itu secara internal kami selalu mengevaluasi setiap minggu pencapaian-pencapaian yang diraih dalam penjualan materai ini. Di samping itu memang penjualan materai sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan di masyarakat. Misalnya kemarin ada pendaftaran tahun ajaran baru. Sekarang itu banyak sekali pernyataan-pernyataan yang harus dibuat oleh orang tua murid sehingga terjadi peningkatan selama bulan Juli. Peningkatan penjualan materai selama bulan Juli itu sangat dipengaruhi oleh kebutuhan orang tua murid dalam membuat surat pernyataan pada saat tahun ajaran baru. Oke. Untuk mencapai target itu Pak, mencapai target penjualan materai, apakah PT Pos Indonesia melakukan kerjasama dengan mungkin masyarakat atau pelaku UMKM agar bisa membantu penjualan materai itu sendiri? Gimana Pak? Ya, tentunya kita juga sebenarnya berkoordinasi dengan Dirjen Pajak sendiri
di mana lembaga pemerintah ini selalu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam penggunaan materai tempel ini untuk dokumen-dokumen mereka agar terjamin keabsahannya di mata hukum. Itu yang utama. Kemudian kita juga dalam melakukan penjualan ini memantau pesaing. Nah, pesaingnya sebenarnya tidak ada kecuali materai palsu. Oke, salah satu pesaingnya. Satu-satunya. Satu-satunya pesaing. Bukan salah satu, tapi satu-satunya pesaing yang sebenarnya itu adalah materai palsu. Ya, Oke. yang sangat berisiko bagi pengedar, pengguna, dan pembeli gitu tuh. Tapi sejauh ini sudah ada yang tertangkap belum si pemalsu materai ini, Pak? Khususnya Riau aja? Ya, kami sudah melakukan pengujian di beberapa tempat, melakukan wawancara sambil menempelkan stiker ya. Hanya itu upaya stiker bahwa di sini menjual materai asli. Nah, itu upaya yang kami lakukan sebagai agen pemerintah dalam distribusi atau penjualan materai tempel ini. Sementara kewenangan untuk melakukan semacam razia dalam tanda kutip itu memang dari aparat hukum yang didampingi oleh Dirjen Pajak, dalam hal ini Kanwil Pajak Riau atau Kanwil Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Iya. Jadi seniat itu ya Pak, orang bisa kegiatan negatif ya, membuat materai palsu. Sudah ada kerjasama belum Pak dari PT Pos bersama mungkin lembaga-lembaga hukum agar ada efek jera bagi pelaku gitu? Ya, karena benda materai tempel ini diterbitkan oleh Dirjen Pajak, kita hanya sebatas berkoordinasi dengan Dirjen Pajak, melaporkan indikasi-indikasi, selanjutnya tindak lanjut itu dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dan aparat hukum. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Pak Efrialdi, ke depan apa yang akan diupayakan oleh PT Pos Indonesia untuk menekan atau mengantisipasi terjadinya ada produk materai palsu ini gitu? Baik, ini penting juga ya bagi sahabat Green. Di samping kami melayani, menyediakan dan menjual materai tempel, kami juga memelihara agar para pelanggan atau pengguna materai tempel ini tidak terlibat atau sengaja atau tidak sengaja terlibat dalam penggunaan materai palsu atau termasuk dalam penjualan materai palsu. Upaya yang sudah kami lakukan saat ini dan terus akan kami lakukan adalah menempelkan stiker materai di toko-toko fotokopi yang merupakan tempat penjualan sekunder ya di Kota Pekanbaru, bahkan di seluruh Indonesia sedang berjalan. Nah, upaya selanjutnya yang lebih masif, kami akan mendata dan membentuk komunitas bersama pedagang materai tersebut untuk benar-benar terjaga ya benda materai ini dari ikut masuknya materai tempel palsu yang dapat merugikan masyarakat dan pemerintah. Oke, baik sahabat Green, tanpa terasa akhirnya kita sampai di akhir perbincangan kita bersama Pak Efrialdi, Manajer Penjualan Jasa Keuangan Kantor Pos Cabang Utama Pekanbaru yang ada di Jalan Sudirman. Terima kasih Pak atas bincang-bincang kita siang hari ini mengenai perkembangan PT Pos Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, tentu dengan obrolan yang berbeda lagi ya Pak. Yes, ya. Oke, sahabat Green, sampai di sini dulu spesial talk show kita. Akhirnya saya Sarindriati mohon pamit mundur. Tetap bersama kita di Green Radio Line, Beyond the Limit.
Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit.